materi kita hari ini. Oke, materi kita hari ini itu adalah integrasi sosial dan masyarakat multikultural. Mungkin dari teman-teman udah ada yang belajar materi ini juga ya, karena ini termasuk sering keluar di UTBK secara resmi, gitu teman-teman. Oke, kita mulai dari prioritas dulu ya. Sebentar, 3 soal ya, teman-teman. Oke, udah kelihatan slide-nya, teman-teman? Bentar ya, tunggu-tunggu. Kok ini belum kelihatan ya di aku? Bentar ya. Sebentar. Kosong ya? Oh, tunggu-tunggu ya, bentar ya. Biar di stop. Oh, udah kelihatan. Oh ya. Ya, thank you. Nah, jadi teman-teman, di sini ada soal tentang integrasi sosial dan masyarakat multikultural. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Oke, kita mulai yang soal pertama. Nah, ini soal nomor 1, teman-teman. Jadi, tolong dikerjakan selama 2 menit ya. Dimulai dari sekarang sampai jam 16.15. Ini sistemnya jawab bahas ya, teman-teman. Sampai jam 6, ya sampai jam 16.15 saja deh. Sampai jam 16.15 saja. Yuk, teman-teman yang lain kira-kira apa nih jawabannya? Udah ada yang jawab D dan jawab B. Yuk, kira-kira apa nih kalau teman-teman yang lain jawabannya? Oke, udah jam 16.15 ya. Kita bahas ya apa ya kira-kira jawabannya. Oke, kita bahas sebentar. Ya, disepakatinya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dalam Sumpah Pemuda sangatlah penting dalam perkembangan perjuangan nasionalisme karena apa ya kira-kira di antara kelima ini jawabannya ya, teman-teman. Oke, kita cek. Bentar. Sebentar. Ya, jawabannya D, teman-teman.
Jawabannya itu D, yaitu heterogenitas Indonesia membutuhkan sarana komunikasi bersama. Pembahasannya, nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri dan bertujuan bersama-sama mencapai, mempertahankan dan mengabdikan integritas, identitas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Jadi, bahasa Indonesia disepakatinya sebagai bahasa nasional untuk mencapai tujuan nasionalisme tersebut gitu teman-teman. Jadi memang bahasa Indonesia sudah dijadikan bahasa nasional untuk mempersatukan juga masyarakat multikultural yang ada di Indonesia ini. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Sebentar. Nah, ini soal nomor 2 teman-teman. Bisa dikerjakan sampai jam 16.20 ya, teman-teman. Oke, sampai jam 16.20. Silakan. Iya, teman-teman ada yang jawab A, D, B gitu ya. Tadi kelihatannya ada yang jawab A, D, B. Oke, nggak ada yang jawab C ya. Oke, nggak ada yang jawab C. Bentar ya, semenit lagi ya teman-teman. Semenit lagi kita bakal bahas. Oke, udah jam 16.20 nih teman-teman. Nah, apa ya kira-kira jawabannya? Oke, aku ulang lagi ya soalnya. Nah, perhatikan contoh berikut. 1. Beragam bahasa daerah. 2. Beragam hasil sosial. 3. Terbuka terhadap budaya luar. 4. Perbedaan kondisi geografis. 5. Latar belakang historis. Pertanyaannya, latar belakang yang membuat
keadaan masyarakat Indo itu menjadi multikultural ditunjukkan oleh nomor berapa? Gitu ya, teman-teman, pertanyaannya. Oke, kita cek apa jawaban dan pembahasan yang benar. Sebentar. Ya, jawaban yang benar itu E, teman-teman. 3, 4, dan 5. Apa tadi 3 dan 4? 3, 4, dan 5 itu? Nah, 3, 4, dan 5 itu adalah terbuka terhadap budaya luar, perbedaan kondisi geografis. Nah, ini juga termasuk faktor yang mendorong masyarakat Indonesia itu multikultural, teman-teman. Faktor geografis, letak geografis, gitu ya. Terus ada latar belakang historis, latar belakang sejarah, teman-teman. Latar belakang sejarah. Kita lihat pembahasannya. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang anggotanya terdiri dari berbagai golongan, suku, etnis, ras, agama, dan kebudayaan. Mereka hidup bersama dalam perbedaan dan menjunjung tinggi toleransi, menjunjung tinggi menghargai dan menghormati. Latar belakang Indonesia merupakan masyarakat multikultural terdapat pada nomor 3, 4, dan 5, teman-teman. Jadi kalau nomor 1 enggak ya, teman-teman. Nomor 1 itu bahasa daerah itu enggak. Kalau bahasa daerah itu enggak, teman-teman. Lalu beragam hasil sosial itu juga enggak sebenarnya. Hasil sosial itu kan dari interaksi ya. Jadi nomor 1 dan 2 itu enggak ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Pretest terakhir. Ya, ini dikerjakan sampai jam 16.25 ya, teman-teman. Sampai jam 16.25. Silakan. Bisa tolong di-mute dulu suaranya. Oke, ada yang jawab E, ada yang jawab C, ya teman-teman. Sebentar. Ada yang jawab E dan ada yang jawab C. Oke, ini sama ya. Oke, kita bahas ya teman-teman. Perhatikan faktor-faktor integrasi sosial berikut. 1. Kesempatan yang sama untuk mendapatkan sumber ekonomi. 2. Sistem politik dengan banyak organisasi atau partai politik atau partai peserta pemilu, partai politik ya di sini maksudnya. 3. Sikap masyarakat yang mengedepankan toleransi terhadap perbedaan. 4. Struktur sosial konsolidasi.
dalam hubungan antar kelompok sosial majemuk. Konsolidasi itu maksudnya kerjasama juga ya, teman-teman, termasuk bentuk-bentuk kerjasama. 5. Kontak yang intensif dengan kelompok sosial yang berbeda ciri budaya. Faktor yang mendorong integrasi masyarakat multikultural ditunjukkan oleh nomor. Oke, kita lihat ya, apa sih jawaban atau pembahasannya? Kita lihat sebentar. Iya, jadi jawabannya itu C ya, teman-teman. Jawabannya itu C. C, 1, 3, dan 5. Nah, faktor pendorong integrasi masyarakat multikultural adalah kontak dengan kelompok yang berbeda budaya, mengedepankan toleransi, dan memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai bidang kehidupan. Gitu. Jadi jawabannya 1, 3, dan 5. 1, kesempatan yang sama untuk mendapatkan sumber ekonomi. Ketiga, sikap masyarakat yang mengedepankan toleransi. Yang 5, kontak yang intensif dengan kelompok sosial yang berbeda, ciri budaya, teman-teman. Oke, berakhir pretest kita ya. Aku tutup screen dulu biar aku jelasin lagi. Nah, ini udah kelihatan ya slide-nya. Ini masih tentang integrasi sosial dan masyarakat multikultural. Oke, nah ini aku jelasin ya teman-teman. Yang pertama itu ada definisi integrasi sosial. Nah, apa itu integrasi sosial, teman-teman? Yang pertama itu bisa merupakan usaha untuk mempersatukan masyarakat. Yang kedua, upaya penyatuan masyarakat yang diawali dengan terjadinya konflik, dengan terjadinya masalah. Lalu, konflik diselesaikan menggunakan upaya akomodasi tertentu, teman-teman. Nah, akomodasi itu apa? Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik atau pertentangan, teman-teman. Ada banyak bentuk akomodasi ya, teman-teman, seperti mediasi, adjudikasi, toleransi, koalisi, stalemate, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman udah mempelajari juga ya apa aja bentuk akomodasi gitu. Lalu, setelah upaya akomodasi tersebut bisa terwujud, maka akan menghasilkan kerjasama antar masyarakat yang bermasalah tadi, teman-teman, yang berkonflik tadi. Yang kelima, terciptalah koordinasi dalam bersatu, untuk bersatu. Terciptalah koordinasi, udah mulai sama-sama sepakat dia, udah mulai sama-sama seimbang dia untuk bersatu. Gitu. Nah, tahap terakhir adalah membentuk asimilasi sosial. Apa itu asimilasi sosial? Asimilasi sosial itu peleburan budaya ya, teman-teman. Asimilasi sosial itu peleburan dua atau lebih budaya yang membentuk budaya yang baru. Membentuk budaya yang baru. Dia meninggalkan kebudayaan yang lama. Kayak asimilasi itu seperti kalau ibaratnya A tambah B sama dengan C. Nah, gitu. Jadi C itu kebudayaan barunya. A dan B itu kebudayaan yang melebur menjadi C. Oke, di sini ada dua faktor integrasi sosial. Nah, ada faktor pendorong, ada juga faktor penghambat. Nah, faktor penghambat inilah yang nanti akan menjadi disintegrasi sosial. Disintegrasi itu maksudnya nggak jadi menyatu ya masyarakatnya, teman-teman. Masyarakatnya malah pada sendiri-sendiri, malah pada pecah gitu. Itulah yang menyebabkan disintegrasi sosial. Oke, kita lanjut. Ya, di sini ada faktor pendorongnya. Yang pertama ada rasa ingin memiliki, terdapat konsensus. Nah, konsensus ini adalah kesepakatan.
Lalu menumbuhkan cross-cutting affiliations, keanggotaan yang ganda. Yang keempat, menumbuhkan cross-cutting loyalties atau kesetiaan yang ganda. Yang kelima, kesediaan berkorban demi kebaikan bersama, teman-teman. Nah, berdasarkan faktor pendorongnya, bentuk integrasi sosial dibagi menjadi berikut. Yang pertama, ada integrasi normatif, masyarakat bersatu karena adanya norma yang berlaku umum. Nah, norma ini adalah aturan yang harus ditaati ya, teman-teman. Aturan yang harus dipatuhi. Dan jika melanggar, maka akan mendapatkan sanksi. Itulah yang namanya norma. Yang kedua, integrasi fungsional, yaitu saling menerima dan memberi di antara individu dan kelompok yang berbeda, mendorong terbentuknya kesatuan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, integrasi koersif. Dia menggunakan kekuatan yang memaksa masyarakat itu untuk menjadi satu kesatuan, memaksa masyarakat itu untuk menjadi bersatu semua. Itu yang namanya koersif. Oke, kita lanjut. Nah, ada faktor penghambat. Ada 3 faktor penghambat yang menyebabkan disintegrasi sosial. Dia nggak membentuk integrasi sosial ya, teman-teman, kalau dia faktor penghambat. Nah, di sini ada 3, yaitu masyarakat yang terisolasi atau terpencil. Yang kedua, kurangnya pendidikan pada masyarakat. Yang ketiga, adanya sikap kelompok, adanya sikap negatif di suatu kelompok. Itu, teman-teman. Nah, di sini ada yang C, kita masuk ke bahasan masyarakat multikultural. Yang pertama itu ada definisi masyarakat multikultural. Apa itu masyarakat multikultural? Nah, masyarakat multikultural adalah masyarakat yang di dalamnya ada perbedaan ras, agama, etnis, profesi, klan, dan perilaku masyarakat. Namun sudah mengarah pada toleransi antar masyarakat. Masyarakatnya di sini sama-sama sadar, saling sadar untuk membangun toleransi atau saling menghargai, menghormati, gitu teman-teman, atas perbedaan yang ada. Nah, faktor pembentuk masyarakat multikultural itu ada 3. Yang pertama letak geografis, kedua bentuk wilayah, yang ketiga adalah perbedaan iklim, teman-teman. Ini harus diingat ya, karena yang tadi itu ada keluar tadi ya, tentang letak geografis, gitu. Bentuk wilayah, perbedaan iklim. Oke, kita lanjut. Ciri-ciri masyarakat multikultural. Apa sih ciri-cirinya? Nah, kita lihat ya. Yang pertama itu lebih bersikap toleransi atas dasar perbedaan. Dia lebih bersikap menghargai, menghormati atas adanya perbedaan. Yang kedua itu ada bersikap inklusif, yaitu terbuka, gitu ya, bersikap terbuka. Nah, yang ketiga ada integrasi sosial secara sukarela ya, teman-teman, gitu. Nah, dia di sini udah sadar itulah yang dibutuhkan. Integrasi sosial inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat yang banyak memiliki perbedaan. Yang keempat, mengedepankan konsensus atau kesepakatan. Bisa juga dibilang kerjasama, gitu, teman-teman. Nah, poin keempat, bentuk keanekaragaman masyarakat multikultural. Nah, yang pertama itu ada ras. Ras itu terkait ciri-ciri fisiknya ya, teman-teman. Ciri-ciri fisiknya kayak warna kulit, warna rambut, bentuk mata, bentuk hidung gitu ya. Nah, suku bangsa kita udah sama-sama tahu sendiri ya, teman-teman. Terus ada agama, ada pekerjaan, mata pencaharian, atau profesinya. Gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada pemecahan masalah akibat dari keanekaragaman. Ada banyak sekali konflik ya, teman-teman. Ada banyak sekali masalah yang terjadi akibat dari adanya
perbedaan-perbedaan ini. Baik itu masalah agama, masalah suku, masalah ras. Wah, banyak sekali ya masalah-masalah sosial kita di negara ini. Nah, di sini tuh ada pemecahan masalah akibat dari keanekaragaman. Tolong bisa di-mute dulu. Oke, nah yang pertama itu ada mengembangkan sikap simpati dan empati. Apa itu sikap simpati? Nah, sikap simpati adalah di mana suatu kelompok itu tertarik dengan kelompok lain. Di mana suatu kelompok itu peduli dengan kelompok lain. Gitu, teman-teman. Nah, empati adalah wujud dari simpati, di mana suatu kelompok bisa ikut merasakan apa yang dirasakan kelompok lain. Itu yang namanya empati. Dia bisa ikut merasakan. Itulah wujud dari simpati, teman-teman. Nah, yang kedua itu mengembangkan sikap toleransi, kita udah tahu sendiri ya. Nah, yang ketiga memiliki semangat nasionalisme, yaitu mencintai kebudayaan sendiri. Yang keempat, mengembangkan sikap demokratis, ini udah pasti. Yang kelima, menerapkan sikap yang terbuka, sikap yang inklusif. Yang keenam, mengembangkan kerjasama dan akomodasi, mengembangkan konsensus atau kerjasama, kesepakatan, dan akomodasi. Nah, akomodasi ini adalah penyelesaian atau upaya untuk memecah dari adanya pertentangan, ya, dari adanya konflik. Ada banyak sekali akomodasi ya, teman-teman. Ada mediasi, adjudikasi, toleransi, koalisi, dan lain sebagainya. Nah, yang ketujuh itu mengembangkan pendidikan multikultural. Nah, PKN ya, khususnya ini pendidikan multikultural, pendidikan kewarganegaraan, gitu ya, teman-teman. Oke, dan sampai sini ada yang ingin ditanyakan, mungkin ada yang bingung, tanyakan aja ya kalau ada yang bingung, teman-teman.
Oke, di sini udah ada, aku kasih waktu sampai jam 16.45 ya, teman-teman, kalau masih ada pertanyaan. Nah, di sini ada 2 pertanyaan, yaitu, Kak boleh ulang penjelasan tentang cross-cutting affiliation sama cross-cutting loyalties. Jadi, cross-cutting affiliations adalah keanggotaan yang ganda. Berarti dia selain dia bergabung dengan kelompok A, dia juga bergabung dengan kelompok B, gitu contohnya. Jadi dia keanggotaan ganda. Itulah namanya kelompok sosial. Kelompok sosial A, dia misalnya si Andri itu termasuk ke anggota kelompok sosial A. Dan ternyata Andri masuk lagi nih ke anggota ke kelompok sosial yang B. Nah, itulah yang dinamakan keanggotaan ganda gitu. Dia nggak di satu kelompok aja, tapi di dua kelompok gitu. Nah, cross-cutting loyalties itu tadi kesetiaan yang ganda. Nah, kesetiaan yang ganda itu misalnya si Andri tadi bergabung di kelompok sosial A dan B ya. Andri bergabung di kelompok sosial A dan B. Nah, dia juga memiliki kesetiaan yang tinggi, kesetiaan yang kuat di kelompok A, di kelompok sosial A, dan di kelompok sosial B. Sama-sama setia dia di kelompok itu gitu. Nggak ada yang berbeda kalau diukur dari kesetiaan dia bergabung, kesetiaan dia berkontribusi di dalam kelompok sosial itu, teman-teman. Jadi sama-sama aja dia berbau, sama-sama enjoy, sama-sama pokoknya sama-sama seimbang kesetiaan dia di kelompok sosial A dan di kelompok sosial yang B. Gitu, teman-teman. Semoga bisa dipahami ya. Nah, ini ada pertanyaan satu lagi. Sikap inklusif itu sikap yang gimana, Kak? Nah, sikap yang terbuka, teman-teman. Mana dari sikap inklusif sebentar ya. Sikap inklusif itu adalah sikap yang terbuka terhadap budaya luar, terhadap budaya orang lain, teman-teman. Dia enggak menolak, dia enggak menolak apa itu budaya orang lain, dia tetap menerima kebudayaan dan ciri-ciri dan latar belakang individu yang berbeda dengan dia. Itulah yang dinamai dengan sikap inklusif atau terbuka, teman-teman. Oke, 2 menit lagi ya kalau ada yang mau bertanya. Ditunggu 2 menit lagi. Nah, udah jam 16.45 ya, teman-teman. Karena nggak ada yang mau bertanya lagi ya, kita lanjut aja post test ya, teman-teman. Sebentar, biar aku stop sharing dulu.
Nah, ini adalah soal post test teman-teman. 3 soal juga ya. 3 soal juga. Nah, di sini teman-teman bisa mengerjakan sampai jam 16.48. Teman-teman. Ayo, silakan. Soal nomor 4 ya. 16 sampai jam 16.48. Ya, udah ada yang jawab D ya, teman-teman. Nah, 10 menit lagi. Oke, udah jam 16.48. Nah, D. Apa sih D? 2, 4, dan 5. Oke, kita bahas sama-sama ya. Nah, di sini ada, perhatikan contoh berikut. Yang pertama, kelompok sosial yang mengadakan acara syukuran berasal dari Ambon. Jadi kelompok sosialnya dari Ambon, teman-teman. Yang kedua, forum lalu lintas budaya dilaksanakan oleh kalangan seniman. Yang ketiga, pementasan wayang secara tertutup ditonton oleh para kerabatnya. Yang keempat, kegembiraan para warga saat menonton bareng pertandingan sepak bola di pos RW. 5. Pelaksanaan kerja bakti oleh para remaja yang dikoordinasikan oleh Karang Taruna. Berdasarkan contoh tersebut, masyarakat multikultural yang harmonis ditunjukkan. Nah, tadi teman-teman banyak yang jawab D ya, 2, 4, dan 5. Oke, kita lihat pembahasannya dan jawaban yang benar. Ya, jawabannya benar, teman-teman. Jawabannya itu D, 2, 4, dan 5. Masyarakat yang harmonis atau harmonisasi sosial dalam masyarakat multikultural adalah kondisi ketika individu hidup sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakatnya, dan masing-masing anggota masyarakat bisa menjalani hidup dengan baik. Gitu, teman-teman. Nah, ini masyarakat multikultural yang harmonis ya. Bisa dilihat di sini. Di sini 2, 4, dan 5. 2 forum lintas budaya yang dilaksanakan oleh kalangan seniman, kegembiraan para warga saat menonton barang pertandingan sepak bola, dan um, pelaksanaan kerja bakti oleh para remaja yang dikoordinasikan oleh Karang Taruna. Begitu, teman-teman. Nah, kita lanjut ke soal yang kelima ya. Oke, ini soal kelima. Teman-teman bisa jawab ini selama 2 menit ya, teman-teman. Sampai jam 16.52, teman-teman. Oke, silakan dikerjakan.
Sebentar, biar aku cek apa ada jawaban teman-teman di kolom chat. Oke, teman-teman jawab. Banyak yang jawab C. Ada yang jawab C. Ayo teman-teman yang lain yuk. Teman-teman banyak yang jawab C. Nah, kita bahas ya, kita bahas. Integrasi sosial dapat diwujudkan dalam kelompok masyarakat majemuk jika, nah jika apa nih? Jika kalau yang C memelihara persatuan dan saling bergantung satu sama lain dalam masyarakat. Kita lihat jawaban dan pembahasannya. Ya, benar jawabannya C, teman-teman. Karena pembahasannya di sini, integrasi adalah proses penyatuan unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat multikultural. Integrasi sosial dapat terwujud apabila saling memelihara persatuan dan saling bergantung satu sama lain, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal post-test terakhir ya, ke soal post-test yang nomor 6. Nah, ini silakan dikerjakan sampai jam 16.55, teman-teman. Oke, silakan. Oke, ada yang jawab C dan ada yang jawab B, teman-teman. Oke, kita bahas ya. Kita bahas ya. Ada yang jawab B dan ada yang jawab C. Oke, kita bahas soalnya. Nah, di sini kemajemukan yang dimiliki bangsa Indonesia, salah satunya adalah suku bangsa. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang tersebar di setiap daerah. Kemajemukan suku bangsa dipengaruhi oleh faktor apa ya kira-kira? Nah, kalau jawaban teman-teman tadi, kondisi geografis dan pengaruh budaya asing. Oke, kita lihat ya, jawaban apa yang benar dan pembahasannya. Nah, jawaban yang benar itu kondisi geografis, teman-teman. Seperti faktor pendorong tadi ya, ada kondisi geografis, bentuk wilayah, gitu ya, yang tadi itu ada 3, dan iklim juga termasuk. Nah, faktor-faktor penyebab timbulnya masyarakat multi antara lain, yang pertama faktor geografis, yang mana menimbulkan kemajemukan suku bangsa, yang kedua faktor pengaruh kebudayaan asing, menimbulkan kemajemukan dalam hal akulturasi budaya dan agama, dan yang ketiga faktor kondisi iklim yang berbeda, menimbulkan perbedaan mata pencaharian atau pekerjaan ataupun bisa dibilang profesi. Gitu, teman-teman. Nah, di sini sebenarnya faktor budaya asing sebenarnya iya, tapi dia enggak apa ya tadi itu enggak apa ya enggak masuk ke yang di materi kita tadi itu enggak ada ya faktor kebudayaan asing, teman-teman. Nah, jadi kalau
misal di soal UTBK yang officially nanti, itu pasti hanya terdapat 3 faktor itu. Salah satu faktor pasti masuk ke pilihan A, B, C, D, E. Mau itu faktor kondisi geografis, iklim, ataupun bentuk wilayah, gitu teman-teman. Nah, faktor pengaruh kebudayaan asing ini sebenarnya enggak ya. Faktor kebudayaan asing ini sebenarnya enggak, teman-teman. Nah, jadi tetap 3 faktor itu aja, gitu teman-teman. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? 3 menit lagi kita. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? 3 menit lagi. Oke, aman ya, cukup ya. Oke, sebentar ya, tunggu. Oke, teman-teman, kayaknya udah pada ngerti ya, teman-teman. Oke, aku tutup stop sharing dulu. Oke, teman-teman, UTBK udah di depan mata ya, udah di depan mata, bener ya. Hari Senin itu ya. Hari Senin dimulai jam berapa ya UTBK-nya? Pagi jam berapa ya dimulai? Ada yang bisa kasih info pagi jam berapa UTBK dimulai hari Senin? Siapa yang kedapatan hari Senin, guys? Itu UTBK-nya sampai sore ya, teman-teman? Atau cuma sampai siang? Kayaknya Selasa. Oh, Selasa. Selasa tanggal 17 atau Selasa Selasa hari tanggal 17 itu hari Selasa atau hari Senin ya? Oh iya, hari Selasa ya, teman-teman. Oh iya, benar-benar benar. Berarti itu dimulai dari pagi ya, teman-teman. Pagi jam 8 ya, pasti ya. Ya kan? Kalau kakak sih dulu dapat pagi, oh jam 7. Oh jam 7-an. Pagi jam 8 sih dulu. Iya, pagi jam 8. Oh jam 7-an, cepat juga ya. Oh iya, iya, iya. Sesi siang. Kalau dapat sesi siang, jangan ngantuk ya teman-teman. Tetap tetap fokus ya teman-teman. Jangan ngantuk ya pokoknya siang itu. Kalau memang ngantuk, cuci muka aja deh lebih baik. Minum air putih biar lebih fokus ya. Minum air putih yang secukupnya. Jadi aku minta tolong sih sebenarnya di habis ini tuh sebenarnya gini sih. Habis ini kalau bisa jangan belajar lagi karena kan udah belajar ya dalam setahun ini pasti udah belajar UTBK ya mungkinnya dalam 6 bulan yang lalu atau setahun udah belajar UTBK. Jadi habis ini hari Jumat, habis pelajaran ini baiknya jangan belajar lagi, istirahat aja. Sabtu, Minggu, Senin, Senin kan juga libur tuh ya. Nah jadi istirahat aja ya teman-teman, nggak usah belajar lagi, lebih baik nyiapin ini aja, nyiapin mental aja ya. Kalau belajar itu udah lah gitu kan, udahlah, udah banyak juga yang dipelajari, pasti kan udah ngerti semua ya teori-teorinya lah, soalnya pasti udah pada ngerti semua gitu. Jadi istirahat aja dalam 3 hari ke depan. Pokoknya siapin diri, siapin mental, apa-apa aja barang yang dibutuhin untuk dibawa ke sana. Kartu jangan sampai lupa ya teman-teman. Kartu itu jangan sampai lupa deh, sama pulpen. Pena ya, sama pulpen. Gitu, untuk tanda tangan, karena nanti ada diminta tanda tangan sama
pengawas UTBK-nya. Gitu, teman-teman. Nah, jadi dalam 3 hari ke depan, udahin aja dulu belajarnya nanti. Kita refreshing dulu aja pemikirannya. Pokoknya siapin semua barang-barang UTBK, istirahat. Gitu, teman-teman. Oke, kita akhiri kelasnya ya. Makasih teman-teman semua. Sukses ya UTBK-nya di hari Selasa. Pokoknya semangat ya, fokus kerjainnya ya.